A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya rahmanu ya rahim, Allahumma ya rahmanu ya rahim, Allahumma ya rahmanu ya rahim. Allahumma zidna ilman yaziduna bihi minka qurban wa hubban ya rahmanu ya rahim, ya rahmanu ya rahim, ya rahmanu ya rahim. Nah, kita sudah bahas tentang tasdikul wujud ya, di al-faslul khamis fi annal wujuda haqiqatun wahidatun musyakkikatun. Jadi biasanya kalau di kita ya sering disebut sistemnya Mula Sadra itu ya as-sholatul wujud sama tasdikul wujud ya. Yang sebenarnya klaim dasarnya mungkin ya 3 ya. Pertama bahwa realitas wujud, satu bahwa wujud itu real, konsep wujud itu real, dia punya realitas eksternal gitu, satu. Kedua bahwa realitas wujud itu satu, hakikatun wahidah tadi. Dan yang ketiga bahwa realitas wujud itu sekaligus juga banyak dan bergradasi. Nah, itu klaimnya. Pertama bahwa wujud itu real, konsep wujud itu real, kemudian atau punya realitas eksternal, kemudian bahwa realitas tersebut satu, kemudian pada saat yang sama, ini klaim yang ketiga, realitas wujud itu jamak dan bergradasi. Oke, itu klaimnya. Nah, tasdik itu artinya apa? Bergradasi itu artinya apa? Artinya bahwa aspek kesamaan dan perbedaan di realitas yang satu dan bergradasi itu ya satu juga. Makanya di sini dibilang ma bihil ikhtilaf, di teks di halaman berapa ini? 18 ya. Yarji'u ma bihil imtiyazu fiha ila ma bihil ikhtiraq wa ma bihil ikhtilafu ila ma bihil ittihadu. Itu kunci dari konsep tasydik ya. Bahwa prinsip perbedaan identik dengan prinsip kesamaan, dan prinsip kejamakan identik dengan prinsip kesatuan. Yaitu apa? Ya sama-sama wujud, existence itu sendiri. Oke, wujud itu sendiri. Nah, sekarang di pasal ke-6, al-faslus sadisu fi ma yatakhassasu bihil wujudu. Pasal ke-6 fima mengenai apa yatakhassasu yang menjadi khusus, menjadi spesifik gitu ya, bihi oleh sebabnya, al-wujudu wujud. Apa yang menyebabkan wujud kemudian menjadi spesifik. Nah, kalau kita ingat klaimnya sistemnya Sadra secara umum begini ya, bahwa pertama konsep wujud ini setidaknya sebagaimana sudah direkonstruksi beliau ya, itu nyata atau real. Maksudnya di realitas eksternal ya, dia punya realitas eksternal maksudnya gitu. Dua, bahwa realitas wujud, hakikatul wujud, realitas wujud itu satu. Kemudian realitas wujud itu bergradasi. Namanya bergradasi sudah pasti jamak. Oke? Namanya bergradasi udah pasti jamak, udah lebih dari satu ya. Nah, di prinsip gradasi ini apa? Di sini prinsipnya adalah bahwa prinsip atau sumber kesamaan ngikutin ini aja, ma bihil imtiyaz ila ma bihil ishtirak. Prinsip perbedaan identik
dengan prinsip kesamaan atau prinsip kejamakan identik dengan prinsip kesatuan. Pak Faris dulu almarhum saat bahas logika bab penggolongan dan pengelompokan, ya di saat kita membedakan ya kita mengidentifikasi bedanya, ya nggak? Kita mengidentifikasi beda di antara hal-hal yang mau kita kelompokkan itu. Tapi sebelum dibedakan tentu objeknya harus sama dong, ya nggak? Objeknya harus sama dong gitu. Nah, jadi objeknya sama atau satu dulu, baru kemudian dipisah-pisahkan, dibeda-bedakan. Ya. Beliau kemudian nanya, jadi sama dan beda itu sama apa beda? Sama dan beda itu sendiri sama apa beda? Gitu. Ya kalau berdasarkan taskik, ya identik. Kalau ininya wujud ya, basisnya wujud, ya sama dan beda itu ya identik. Dan dalam satu arti, ya sistem filsafat biasanya nanti dibedakan misalnya debat antara monisme dan pluralisme. Kenyataan itu satu apa jamak, ya enggak? Jadi ada sistem yang monisme, materialisme misalnya bahwa segalanya adalah materi, atau pluralisme, minimal dualisme minimal ya. Ada yang imaterial dan ada yang material. Nah, bisa juga kalau kalian mau kalian bikin sistem filsafat di mana di situ perbedaan itu lebih mendasar daripada kesamaan misalnya. Oke. Di mana difference itu lebih mendasar. Kayaknya siapa Deleuze ya kalau nggak salah ya. Dia nulis difference and repetition apa ya. Jadi yang ya mestinya eksistensialisme begitu mestinya ontologinya ya, karena dia menekankan yang individual. Jadi yang paling mendasar itu adalah individualitas, singularitas, keunikan gitu ya. Sedangkan mazhabnya Plato secara umum karena dia menekankan form dan form itu universal, berarti dia lebih menekankan kesamaan. Ya, filsafat yang lebih menekankan kesatuan otomatis bakal lebih menekankan persamaan. Nah, Sadra mencoba dua-duanya, ya, satu dan jamak sekaligus. Meskipun tampaknya nanti kesamaan atau kesatuan bakal tetap lebih mendominasi dengan satu cara, nanti akan terlihat di sini ya. Nah, sekarang ini kan yang sudah kita kaji beberapa waktu sebelumnya. Sekarang pertanyaannya adalah karena ini bergradasi, ada marotib di sini, ada tingkatan-tingkatan. Pertanyaannya adalah bagaimana tingkatan itu dalam satu arti terbentuk dan apa yang membuat spesifik. Oke. Nah, gradasi ini kan secara umum ada sang niscaya ya. Sang niscaya. Kemudian di bawahnya nanti ada alam akal. Kemudian ada alam imajinal. Kemudian ada alam fisik. Jasmani. Ini yang mungkinul wujud. Nah, pertanyaannya sekarang adalah ini yang membuat ini spesifik apa? Ya, dari sini sebenarnya 1, 2, 3, 4. Yang membuat ini spesifik apa? Ya, kalau balik ke bab sebelumnya ya sebenarnya sudah ada jawabannya. Ya, karena mabihil imtiyaz ainu mabihil istirab, prinsip perbedaan identik dengan prinsip kesamaan, dan realitas itu ya hanya wujud. Ya sebenarnya udah kejawab. Ya masing-masing ya pakai wujud. Cuman sesuai dengan levelnya. Di yang niscaya dia spesifik ya karena ciri-cirinya yang niscaya. Di sini ya sesuai dengan ciri-cirinya, wujud yang sesuai dengan ciri-ciri tingkatan akal, martabat akal. Di sini juga sesuai dengan ciri-ciri wujud imajinal. Di sini juga sesuai dengan ciri-ciri wujud fisik. Udah. Nah, sebenarnya udah.
Cuman ini mungkin biar lebih biar lebih jelas saja ya, maka dibuatkan bab khusus, atau mungkin juga karena mengikuti sadra aja, karena sadra memang bikin bikin bab khusus mengenai fasal khusus mengenai bab ini ya, fima yatakhassasu bihi al-wujud. Jadi ya sebenarnya inti pembahasannya sudah sudah implisit atau bahkan sudah eksplisit di di pasal sebelumnya ya. Oke, kita baca ya. Takhassusul wujudi biwujuhin salasatin. Takhassusul wujud, spesifisitas kali ya, atau enggak, takhassus itu menjadi spesifik gitu ya. Wujud menjadi spesifik, menjadi spesifik artinya menjadi berbeda-beda tingkatannya gitu ya, menjadi berbeda-beda martabatnya, marotibnya, itu biwujuhin salasatin, melalui 3 cara. Ahaduha, yang pertama, takhassusu haqiqatihi al-wahidah, kekhususan realitasnya, hu ini balik ke wujud, al-wahidah yang satu, al-asilah yang sejati atau yang mendasar, binafsi dzatiha, dengan ya dirinya. Ini kayak pengulangan ya, kayak sebenarnya binafsiha mungkin cukup ya, atau bidzatiha, tapi dua-duanya binafsi dzatiha ya, al-qaimati. Nah, makanya al-qaimati yang bersubsisten ya, bidzatiha, dengan dirinya juga. Ini apa maksudnya ya? Ya, ini kekhususan realitasnya yang satu, yang mendasar dengan dirinya. Ini bisa ditafsir 2 hal pernyataan ini ya. Ini bisa ditafsir dengan dengan menyatakan begini ya, selain wujud itu ya menjadi spesifik, intinya dia mau bilang gini secara sederhana, realitas wujud itu menjadi spesifik iya dengan dirinya, bukan dengan yang lain. Oke. Nah, tapi para komentator pada umumnya menyebut ini sebenarnya adalah level sang niscaya ada. Ini level Tuhan. Oke. Ini level Tuhan. Cuman memang perumusan kata-katanya bukan kurang tepat, jadi bisa minimal bisa ditafsir kedua arah gitu. Kalau Sadra bilangnya apa ya, takhassusul wujud bimada. Nah, kalau Sadra bahasanya lebih enak ya di Asfar. Dia menyebut al-wajibiyah gitu ya. Amma takhassusul wujudi binafsi haqiqatihi, dia bilang at-tamati al-wajibiyah. Nah, itu enak gitu. Jadi clear, yang ini wajibul wujud gitu. Ya. Level yang wajibul wujud. Wa bi maratibihi fit taqaddum wa ta'khur wa syiddah wa tuhwal ghina wal faqr fa inna ma huwa takhassusun lahu bi syu'unihi adz-dzatiyah. Ini adalah menjadi spesifik dengan syu'un itu bisa sementara ini bisa terjemah properti lah ya. Properti atau atribut-atribut esensialnya, bi'atibari nafsi haqiqatihi al-basitah, dengan memandang realitasnya yang sederhana. Baru kemudian nanti yang kedua atau yang ketiga itu bakal disebut wa amma takhassusuhu bimaudu'ihi ay al-mahiyat al-muttasifah bihi fi'tibaril aqal. Lebih sederhana lagi dia bilang, dia menyebut cuma 2 ya. Fattakhassusu lil wujudi 'alal wajhil awwali bihasabi dzatihi bidzatihi. Nah, udah. Nah. Yang kedua, wa amma 'alal wajhi tsani fa bi'tibari ma ma'hu fi kulli martabatin minan nu'util kulliyah. Ini lebih enak sebenarnya bahasanya ya. Intinya di sini
uh, wujud menjadi spesifik dengan dirinya sendiri. Oke, lagi-lagi ini bisa ditafsir dua hal. Dan Syed Kamal menyebutnya begitu ya. Kan begini, perhatikan ya. Katanya realitas wujud itu satu. Oke? Yang berarti ini dalam satu arti adalah satu kesatuan, ya enggak? Kan realitas wujud satu. Tetapi pada saat yang sama dia bergradasi. Oke? Pada saat yang sama dia bergradasi. Karena dia bergradasi ya berarti di situ ada kejamakan di dalamnya, ya enggak? Nah, sekarang di sini dibilang wujud itu menjadi spesifik. Spesifik berarti apa? Ya berbeda dari yang lain toh. Ya, berbeda dari yang lain dengan apa? Dengan dirinya. Nah, pertanyaan, ini sebenarnya berlaku ke lingkaran ini yang menyatukan semuanya atau berlaku ke sang niscaya saja atau berlaku ke yang lain juga? Oke. Nah, makanya kalau kata-katanya begini bisa dua maksudnya. Bisa berlaku ke dia sebagai satu kesatuan ke sini. Di klaim yang ini realitas itu satu. Oke. Nah, atau dia berlaku kepada yang sudah ada gradasi ini tapi hanya berlaku ke sini, ke sang niscaya. Oke enggak? Nah, kuncinya kemudian untuk membedakan iya sebenarnya ya mau berlaku ke kesatuan ini ataupun mau berlaku ke sini sebenarnya sama aja, secara real sama saja. Nah, cuman secara konsep kita perlu clear. Oke. Nah, di sini nanti dibedakan bahwa wujud sebagai satu kesatuan yang satu ini nih dalam satu arti sebelum ada gradasi itu nanti ya yang ini nih ini disebut sebagai al-wujud bila syarat, unconditioned. Unconditioned being bisa dalam satu arti. Tidak bersyarat. Oke. Sedangkan sang niscaya ini nanti dipahami sebagai apa? Hakikatul wujud juga. Ini oke, aku tambahin ya. Hakikatul wujud karena realitas ya. Sedangkan yang ini adalah hakikatul wujud bisyartila. Ya. Yang ini nih negatively conditioned. Negatively conditioned. Jadi yang ini wujud tanpa syarat, ya. Tanpa batasan apapun. Tanpa syarat atau batasan apapun. Ya. Yang mencakup keseluruhan. Oke. Makanya nih di level 1 ini realitas sebagai satu itu sebagai yang mencakup segalanya. Oke. Dalam satu arti dia ini sebelum bergradasi dalam satu arti. Oke. Ini implikasinya nanti ke filsafat agama agak ya, lihat nanti ya. Nah, yang ini negatively conditioned ini bersyarat negatif. Bersyarat negatif artinya apa? Dia adalah realitas wujud tanpa tambahan mahiyah. Oke? Yang di sini bersyarat negatif apa maksudnya? Dia adalah realitas wujud tanpa batasan mahiyah. Dan mahiyah yang dimaksud adalah mahiyah yang terdiri dari genus dan diferensia. Oke? Mahiyah, genus plus diferensia. Ya. Nah, karena di sini takhusus ini ngomong tentang perbedaan di antara gradasi, didefinisikannya begitu, ya dia dalam satu arti ya dia
terbedakan atau berbeda dari level-level yang lain dengan apa? Dengan kenyataan bahwa dia itu ya ciri khasnya adalah bahwa dia itu adalah ini tanpa batasan ini. Tanpa batasan mahiyah. Dia tidak bermahiyah, murni wujud. Murni wujud tanpa mahiyah. Nah, kayak gitu maksudnya. Ada apa? Nih, realitas wujud tanpa batasan mahiyah. Nah, tanpa ini kan berarti syarat negatif, ya nggak? Kalau di ini sederhana, ini apa di contoh sehari-hari mungkin kayak gini. Aku pengen minum yang seger-seger gitu. Apa yang seger-seger? Es teh apa es kopi? Terserah. Terserah itu unconditioned. Oke nggak? Unconditioned. Tapi kalau misalnya dibilang yang penting jangan misalnya, yang penting jangan es teh. Nah, itu syarat negatif tuh. Tapi nggak bisa dikatakan netral juga gitu, Pak. Netralnya apa maksudnya? Kayak dia diasosiasikan dengan makna. Enggak. Ini tanpa posisi unconditioned aja gitu. Iya, nggak ada syarat apapun. Dia murni wujud aja udah. Ya. Nah, kalau ini ada bersyarat negatif. Ambilin spidol dong gitu misalnya. Spidol sebagai spidol tanpa syarat, selesai. Mau permanen atau enggak, mau warnanya apapun, ukurannya berapapun, tanpa syarat. Tapi kalau kita bilang ambilin spidol pun yang mana, yang penting tidak permanen. Nah, itu udah syarat negatif tuh. Oke. Yang penting warnanya bukan merah. Nah, itu udah syarat negatif. Syarat positif seperti apa? Misalnya yang penting warnanya hitam. Mau ukuran berapapun. Oke. Nah, itu berarti syarat positif. Berarti yang tanpa syarat itu nggak ada kontradiksi, Pak. Nggak ada kontradiksi dengan apa? Misalnya kan dia tanpa batasan atau tanpa syarat apapun, ketika ada lawannya, nggak ada lawannya berarti sekali. Nggak ada. Mencakup semuanya. Nah, sebenarnya wahdatul wujud itu di level ini. Di sini karena ini mencakup semuanya, di sini nggak ada ini ya, sekali lagi di level ini ya. Di level ini nggak ada beda penciptaan dan yang diciptakan, nggak ada. Kan itu udah batasan. Oke. Ya pencipta ya berarti dia adalah realitas wujud dengan syarat ciptaan. Dia udah positif itu. Dengan syarat dia mencipta, ya kan? Realitas wujud dengan syarat dia adalah hamba, itu udah batasan positif itu. Nah, hakikatul wujud yang paling mendasar itu adalah ini, yang unconditioned. Oke. Yang nantinya Plotinus bakal bilang ini the one, ini limit, ini gitu. Batasan kita sembahyang niscaya ini sebatas batasan gradual aja, Pak. Iya, dalam satu arti ini juga sudah terbatas dalam satu arti. Makanya condition, meskipun masih negatif, tapi dia sudah dalam satu arti dia sudah condition. Dia tanpa mahiyah. Itu bisa diartikan batasannya sang niscaya juga, Pak. Dalam satu arti, iya. Berarti kita memahami sang niscaya pun masih di level yang bersyarat negatif. Iya. Bisyartilah. Ini Ibn Sina bilang gitu. Sejak Ibn Sina ini bisyartilah. Kalau yang ini Ibn Sina, kalau memang ada wujud semacam itu ke bahasa Ibn Sina di ilahiyat. Nah, para penafsir Ibn Arabi nanti bakal bilang, enggak, itu justru ini yang paling dasar. Al-wujud. Ya, yang disebut sebagai zat itu di sini. Ghaibul ghuyub. Yang misteri, segala misteri. Greater mystery itu di sini. Nah, Tuhan pencipta, Tuhan yang disembah, macam-macam, itu udah di sini, level ini. Yang nanti bakal disebut sebagai personal God, gitu. Tuhan personal. Tuhan dalam rupa person. Berarti kalau yang sang niscaya itu udah dipersonkan gitu, Pak. Dalam satu arti, iya. Ketika Plotinus nyebut the one itu, dia nyebut yang ini. Yang unconditioned being. Ya. Jadi kalau bagi para mistik,
orang-orang kebutuhan personal apa sih gitu. Ya mereka bisa paham gitu. Mungkin orang ya tapi ini nggak bisa ditolak juga gitu maksudnya. Cuman para mistik, para ini tetap paham ya memang begitu wujud personal God itu dalam satu arti juga masih ada batasan. Ya, meskipun di sini batasannya negatif. Oke. Pak, saya mau nanya, Pak. Nah, Postur Poca tuh di halaman 44 Hmm. itu saya agak sedikit bingung kan. Saya pahami dari Ibn Sina kan bahwa wujud niscaya sama identik lah dengan mahiyah. Terus kata Postur Poca di 44 bahwa the pure being itu tanpa mahiyah sama sekali. Itu memang cara Ibn Sina merumuskannya agak beda-beda. Jadi akhirnya ada banyak apa? Iya, ada yang bilang tidak bermahiyah, tapi yang bilang memang wajibul wujud tidak bermahiyah sama sekali. Tapi di salah satu teks Ibn Sina bilang laisalahu mahiyah illal wujub kalau nggak salah. Dia tidak punya mahiyah kecuali keniscayaan itu sendiri. Ya, itu gimana tuh? Oke. Nah, jadinya aku kemudian menafsirnya, oh kalau gitu berarti term mahiyah itu dalam Ibn Sina equivok. Satu berarti begini, berarti yang nanti memang bakal dipahami begitu ya oleh para penafsir berikutnya ya. Mahiyah itu berarti genus dan diferensia. Bisa juga berarti ya identitas sesuatu itu sendiri, mabihi asyai huwa huwa. Oke. Mahiyah itu esensi itu diartikan sebagai ya genus dan diferensia ya, yang membedakan nanti dari spesies yang lain dan seterusnya. Bisa juga mahiyah itu berarti ya adanya sesuatu aja, udah identitas sesuatu aja. Jadi Gitu. bukan the pure being itu bukan hakikatul wujud, tapi tetap masih hakikatul wujud di syartil lainnya. Yang mana yang di sini? Iya. Yang di sini. Nah, aku nggak tahu ya. Ibn Sina Sadra nanti di level ini sekilas sih memang di sini tanpa batasan mahiyah ya. Kadang juga dibilang tanpa batasan tanpa batasan ketiadaan, haddin adami ya sebenarnya mahiyah juga. Nah, tapi saya nggak tahu saya di mana dapat teks ya. Ada tampaknya teks atau paragraf yang Ibn Sina di mana Sadra mau bilang di sini pun sebenarnya ada mahiyah, cuman mahiyahnya ini wajib. Ada esensi, tapi esensinya wajibul wujud. Dan dia sekali lagi bukan mahiyah atau esensi dalam arti ini. Oke. Nah, itu memang nanti jadi kritiknya Ghazali di Tahafud dan kritiknya Razi ya. Ya nggak mungkin lah ada wujud doang tanpa ada mahiyah, itu nggak mungkin gitu. Nggak make sense gitu. Nonsense kata Ghazali di Tahafud ya. Ya nggak apa-apa kita bilang Tuhan punya mahiyah, cuman mahiyahnya itu wajib. Gitu. Oke. Ya itu agak itu layak pembahasan tersendiri itu. Di sistemnya Ghazali sama Razi kemudiannya. Oke, apapun yang pertama ini adalah karena dia perbedaan takhusus itu dipahami sebagai perbedaan di antara martabat atau tingkatan wujud ya yang bersifat gradasi itu ya, maka yang pertama ini hakikatihil wahidah al asilah ini merujuk kepada wajibul wujud. Oke. Nah, sedangkan yang kedua wasaniha, dan yang kedua maksudnya cara takhusus ya, cara spesifikasi yang kedua adalah takhussusuha, kespesifikannya bikhususiyati maratibiha, dengan karakteristik tingkatan-tingkatannya. Ha ini ya balik ke hakikatihi, hakikoh tadi al-wahidah al-asilah tadi ya. Bikhususiyati maratibiha, dengan karakteristik tingkatan-tingkatannya,
ghairil kharijati, ya, dan tidak keluar andil maratib dari masing-masing tingkatan. Ya intinya ya ini menjadi berbeda dengan apa? Dengan ciri-ciri khasnya sendiri. Kalau misalnya yang alam akal ini maksudnya alam imaterial ya, malaikat dan seterusnya ya. Ini bukan akal yang pikiran kita, bukan. Ya di sini misalnya bahwa dia imaterial, karena dia imaterial berarti dia tidak berukuran ya. Dirinya itu identik dengan aktivitas yang berupa berupa kontemplasi bisa dibilang ya. Nah, tidak berukuran dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini pure intelligence gitu, intelijensi murni begitu. Di alam imajinal ya, seperti jiwa dan seterusnya. Alam imajinal ini di satu sisi dia punya ciri-ciri seperti akal, tapi di satu sisi dia juga punya ciri-ciri fisik. Seperti ya bayangan di mimpi kita, imajinasi kita juga secara umum itu alam imajinal ya. Kemudian alam fisik ya ini menempati ruang dan waktu, mengalami perubahan, bergerak dari potensialitas ke aktualitas. Ya itu ciri-ciri masing-masing. Kalau alam akal ini senantiasa aktual. Kalau alam imajinal entah ya, alam imajinal mestinya masih bisa berubah sih mestinya ya. Nah, dan seterusnya. Itu masing-masing ya. Karakter-karakter masing-masing ya. Jadi ini sangat neoplatonik ya. Balik lagi sistem filsafat Islam akhirnya nyambung lagi ke Plotinus. Batu pelengkapnya ya, Pak ya. Saat ada ya sebenarnya tentu di Plato ya, tapi kemudian menjadi sangat dalam satu arti sangat mistik begitu ya. Di Plotinus dan kemudian sangat berpengaruh kepada agama-agama setelahnya. Nggak ada agama Abrahamik yang tidak tersentuh oleh Neoplatonisme, itu nggak ada. Sejak Agustinus. Dan Agustinus dalam satu arti pengaruhnya itu di dunia Kristen itu bisa dibagi dua sama Aquinas. Bahkan di sahamnya Aquinas pun juga ada sahamnya Agustinus gitu loh. Oke. Sama nanti di Ibn Sina, kemudian di Ibn Arabi, di Sadra juga, di Ghazali, bahkan di Miswatul Anwar itu sangat Neoplatonis. Begitu tuh kalau kita ditanya terus Plotinus masuk surga nggak Pak? Kan kita susah ya. Wasalisuha, dan yang ketiga takhassusul wujudi, spesifikasi wujud bi idhafatihi, dengan berhubungannya dengan relasinya gitu ya, ilal mahiyat, dengan mahiyah al mukhtalifati zawat, yang berbeda-beda esensinya, wa arduhu, ini ataf ke takhassusul wujud tadi ya, dan aksi, dan ya bisa dibilang aksidensi ya, tapi aksidensi mental maksudnya, occurrence bisa dibilang juga, dan aksidensi wujud laha kepada mahiyah. Jadi fayakhtalifu, maka kemudian wujud berbeda, beda, bikhtilafiha, sesuai perbedaan mahiyah. Nah, wujud menjadi berbeda bil arodi, secara aksidental, maksudnya bukan karena dirinya sendiri. Nah, ini para komentator memahaminya karena berdasarkan asolatul wujud ya, bahwa wujudlah yang real, sedangkan mahiyah itu i'tibar ya, maka spesifikasi yang ketiga ini di mana ini terjadi melalui di saat wujud menjadi predikat, itu maksudnya wa arduhu laha, itu maksudnya idhofati bi idhofatihi, kemudian sorry, ini sebenarnya lebih tepat bukan wa arduhu ya, tapi wa ardihi ya. Di sini wa arduhu soalnya kurang pas sebenarnya. Atofnya lebih tepat ke idhafati ya, takhassusul wujudi bi idhafatihi wa bi ardihi laha. Nah, lebih tepat gitu.
Enggak, lebih tepat, karena dia mau menambahkan keterangan, idhofah itu maksudnya apa gitu. Jadi wa ardihi laha. Kalau waw idhofah nanti apa, kalau waw istinaf, waw permulaan baru lagi nanti dia jadi mubtada, tapi nggak ada khabarnya. Ya, nggak ada khabarnya. Dia lebih tepat dia atofnya ke idhofati. Ai wa takhassusul wujudi bi ardihi laha. Kan pas ya. Idhofatihi ilaiha ai ilal mahiyat. Wa ardihi laha ai ardil wujud lil mahiyat. Kan enak kalau gitu. Rasi gitu. Intinya karena berdasarkan asolatul wujud ya, bahwa wujudlah yang real, sedangkan mahiyah itu adalah batasan-batasan wujud yang kemudian ditangkap oleh pikiran, ya maka wujud menjadi predikat mengaksiden. Ini maksudnya ardihi laha, itu maksudnya wujud menjadi predikat kepada mahiyah itu terjadinya di mana, di dalam pikiran. Jadi yang ketiga ini kemudian dipahami sebagai spesifikasi wujud di dalam pikiran, yaitu dengan apa, melalui cara wujud dipredikasikan kepada esensi, kepada mahiyah. Manusia ada, binatang ada, laptop ada, dan seterusnya. Nah, jadi di dalam pikiran dia menjadi spesifik melalui relasi atau melalui predikasi kepada subjeknya, yaitu mahiyah. Tapi ini kemudian jadi problem nih ya, kita dapat problem baru di problem predikasi. Kalau kita mengatakan misalnya kalau kita misalnya bilang Penelope, ini orang udah nonton berarti ya. Misalnya kita bilang Penelope cantik misalnya. Oke. Di sini subjek dan predikat, ini dua mahiyah yang berbeda, dua esensi yang berbeda, di mana predikat kita atribusikan kepada subjek. Oke. Dan dua-duanya memang berbeda, ya enggak? Nah, tapi ya tentu proposisi ini bisa kita nilai benar, yakni cantik itu memang adalah sifatnya Penelope. Kapan? Ya kalau Penelope ada. Kalau Penelope nggak ada, ya nggak bisa kita nilai benar dan salah. Ya silahkan aja, karang sendiri. Oke nggak? Nah, kalau pemerannya, ya oke, clear. Ya. Oke. Nah, tapi bagaimana dengan pernyataan ini? Apa implikasi ontologinya? Ini mengandaikan yang proposisi pertama ini mengandaikan ada dua esensi, dan sebelum katakanlah predikasi ini dibuat, ya predikat ini diatribusikan kepada Penelope, ya ini mengandaikan Penelope sudah ada duluan dong. Oke nggak? Dia sudah ada duluan. Ya minimal duluan ini kalau bukan temporal ya minimal secara logis lah duluan. Oke nggak? Nah, ya saat bayi mungkin belum bisa dibilang cantik ya gitu, begitu udah gede gitu, gitu. Secara temporal begitu. Nah, tapi bagaimana dengan ini? Penelope ada. Apakah ini mengandaikan bahwa Penelope itu sudah ada sebelum dia kita bisa bilang ada? Oke. Ini predikat nih agak ruwet nih gitu. Nah, makanya sekarang beliau klarifikasi di sini. Wa ardul wujudi lil mahiyah, dan aksidensi atau occurrence ya, yang sebenarnya adalah predikasi. Predikasi wujud kepada esensi, kepada mahiyah, wasubutuhu laha, wasubutuhu dan terafirmasinya wujud laha kepada mahiyah, itu laisa, bukanlah dia itu min qabilil ardil makuli, bukanlah semacam aksidensi kategoris
atau kategorial. Nah, kalau ini kan kategorial, cantik, ini adalah kualitas, ya, kategori substansi dan aksiden. Kalau ini kan kualitas, ya, dia aksiden. Nah, sedangkan ini substansi manusia, substansi individual. Oke? Oke. Nah, di sini sekarang kualitas ini kemudian kita sematkan, kita atribusikan, kita hubungkan kepada substansi. Kualitas cantik itu mempunyai lokus, katakanlah dalam arti di dalam substansi Penelope. Oke. Nah, beliau sekarang bilang, nah, predikasi ada kepada subjeknya itu bukan model begini, di mana di sini ada dua. Oke? Ada dua, yang satu kualitas, yang satu substansi. Kemudian kita bilang bahwa kualitas ini mempunyai lokus, berlokus di Penelope. Oke. Nah, predikasi yang nomor dua ini, nah ini nggak begitu. Kenapa? Karena ada itu bukan salah satu kategori. Ya kan? Nah, ini kan kalau ini ya masih sama, substansi masih. Nah, sedangkan ada itu kan bukan salah satu kategori. Dia bukan kualitas, dia bukan kuantitas. Ya. Al-ardil makuli bukanlah semacam aksidensi kategorial alladzi yatawaqqafu yang butuh fihi di dalamnya, dalam al-ardil makuli itu apa yang butuh? Subutul arid, terafirmasinya predikat, butuh kepada apa? Ala subutil ma'rud, kepada terafirmasinya subjek, qablahu, sebelumnya. Maksudnya apa? Ya, ma'rud, subjek sudah harus ada duluan dong sebelum ada predikatnya di sini. Ya enggak? Gitu. Subjek mesti ada duluan, baru kemudian predikatnya. Ini al-ardil makuli, ya. Jadi di sini apa terafirmasinya predikat cantik ini untuk si subjek ini mengharuskan dia butuh kepada apa? Terafirmasinya si subjek dulu. Oke enggak? Ya kalau kalian udah selesaiin dulu skripsinya baru sidang, yang penting ada dulu. Nah, itu kaidah faraiyah namanya, ya enggak? Tidak bisa ada sidang kalau tidak ada naskah skripsi. Kan sidang skripsi, ya enggak? Jadi skripsinya harus ada dulu gitu. Ini nanti yang bakal disebut sebagai kaidah faraiyah. Qaidatun faraiyah. Kaidah dalam harfiahnya sih cabang ya. Tapi artinya afirmasi predikat kepada subjek, ini kaidah faraiyah ya. Apa ya? Kadang kalau di Arabnya sih begini, subutu syai'in li syai'in far'un. Di sini kayaknya disebut ya. Iya, far'u subu oh ya, ini far'u subutil musbati lahu. Far'u subutil musbati lahu. Aku sih mencuriga ini yang merumuskan ini kayaknya para usuliyun kayaknya. Ahli usul fikih atau kalam. Karena pakai istilah far' ini loh. Ya. Kalau di ya filsuf mestinya pakai istilah yang bukan, jangan metaforis dong, itu yang lebih teknis lagi dong. Far'u itu maksudnya apa gitu. Karena nanti bakal ada banyak tafsir di sini. Oke? Bakal ada banyak tafsir gitu.
Apalagi pakai kata subut, bukan wujud. Ya wujud, syai' li syai' gitu. Ini biasanya subut ini kayak istilah favorit di kalam biasanya. Ya. Subutu syai'in li syai', afirmasi sesuatu kepada sesuatu yang lain. Sesuatu ini berarti predikat. Li syai'in kepada sesuatu yang lain, ini maksudnya subjek. Ya. Ini subutu syai' berarti dia nanti syai' ini yang bakal disebut sebagai sabit atau musbat, bisa terserah ya. Far'u subutil musbati lahu. Ini syai' ini subjek, ini adalah musbat lahu. Ya. Yang ini nih musbat lahu. Jadi terafirmasinya predikat kepada suatu subjek adalah cabang dari afirmasinya atau terafirmasinya subjek itu sendiri. Oke nggak? Ya, secara sederhana dia mau bilang, ya, kalau mau punya duit di rekening, rekeningnya ya ada dulu. Oke nggak? Aku punya duit di rekening. Emang kamu punya rekening di mana? Aku nggak punya rekening di mana-mana. Ya nonsens lah. Oke nggak? Ya, karena adanya duit di rekening itu, ya, itu adalah far'on. Dia adalah cabang dari apa? Aku punya rekening. Nah, cuman masalahnya sekali lagi cabang itu maksudnya apa sih gitu? Apakah kalau aku punya rekening berarti aku otomatis ada isinya? Kenyataan membuktikan sering tidak begitu. Ya enggak? Tapi ya memang benar sih ya, apa? Ya memang ininya harus ada duluan, ya enggak? Apa subjeknya harus ada duluan gitu. Far'u subutil musbat lahu. Jadi subjek ini dalam satu arti adalah aslun, dia adalah pokok, sedangkan predikat adalah apa? Far'un, cabang. Oke. Nah, kalau di fakultas-fakultas ini ya sebenarnya usuluddin ini adalah apa? Ya, ini pokok ini gitu. Fakultas-fakultas lain itu numpang aja, cabang aja dari usuluddin itu. Oke. Cabang aja itu dari usuluddin. Harus salim itu ya, gitu ke usuluddin gitu. Jadi kalau mau nyari wali ya di usuluddin ya. Gitulah ya, aslun dan far'un. Oke. Jadi subutu kalau di sini subutul arid, ya. Afirmasinya predikat. Ya, kalau di sini tadi pakai istilah sabit, arid terserah lah ya. Ini arid, yang ini kemudian disebut al-ma'rud lahu. Jangan bingung dengan istilah ya. Intinya itu subjek predikat aja. Ya. Nah, ini di apa? Di al-ardil makuli. Ini predikasi yang kategorial. Tapi bagaimana dengan predikasi yang wujud? Bisa dibilang al-ardil wujudi, katakanlah. Ya, ini nggak ada apa nggak dibuat di sini istilahnya. Nah, kalau di al-ardil wujudi fa inna haqiqata subutil wujudi lil mahiyah hiya subutul mahiyati bihi. Nah, kalau tadi ada dua, oke, di yang al-ardil makuli ada dua, ada kualitas dan ada substansi. Nah, kalau di al-ardil wujudi itu sebenarnya hanya ada satu aja. Hanya ada ini doang. Oke. Nah, fa inna haqiqata karena hakikat atau realitas afirmasi wujud lil mahiyah kepada mahiyah mengatakan bahwa Penelope itu ada, mengafirmasikan ada kepada mahiyah yang di sini berupa Penelope, hiya subutul mahiyati bihi, ya adalah afirmasi apa atau terafirmasi atau realitas mahiyah itu sendiri. Makanya dibilang bahwa di realitas eksternal wujud dan mahiyah itu satu. Ini balik lagi, kalau gini kenapa nggak bilang wujud itu equivok aja gitu. Nah, tapi ya itu hal lain lah, itu hal lain lagi ya. Oke, jadi di sini ini identik, ini satu orang, satu aja.
Nah, kalau di sini baru ada 2. Oke. Li'anna dzalika, karena demikian itu, dzalika ini balik ke subutul mahiyati bihi, adalah muqtada asolatihi. Karena itu adalah akibat dari kemendasaran wujud, wa tibariyatiha, dan i'tibarinya mahiyah. Okay. Bahwa mahiyah itu menjadi nyata atau menjadi terafirmasi ya melalui wujud, itu maksudnya. Implikasi dari asolatul wujud itu. Saya masih bingung berapa. Jadi fenomena ini sebenarnya jadi satu. Ya. Dalam kenyataan ini satu aja. Oh, dalam kenyataan. Ya satu aja. Saya kira dalam batas tadi, dalam konsep. Ya, karena balik lagi ke asolatul wujud di situ. Oke, dalam kenyataan ya satu aja. Nah, tapi memang predikasinya seakan-akan dalam pikiran ini seakan-akan ya kalau dalam pikiran ini ya sama-sama predikat, ini subjek, sama kayak gini, subjek predikat sama, oke nggak? Nah, tapi secara ontologis ini nggak begini gitu, karena kalau di sini ada 2 hal, di sini cuma ada satu aja. Oke. Nah, makanya sekarang dijelaskan lah kalau ini cuma satu ya, di sini sebenarnya cuma satu aja kenyataannya. Kenapa pikiran kita bisa bikin proposisi begini, gimana ceritanya? Oke. Nah, di sini beliau bilang, ini sebabnya ternyata agak psikologis ya, atau agak antropologis bisa dibilang. Wa innamal aqlu, hanyalah gara-gara akal ya, limakani unsihi, karena keakrabannya, kemesraannya, bil mahiyat, ya, dengan mahiyah, yaftaridu, dia itu mengasumsikan al mahiyata mahiyah maudu'atan sebagai subjek. Gara-gara kemesraan akal dengan mahiyah, akal kemudian menganggap esensi itu sebagai subjek. Kemudian wayah milul wujuda alaiha. Kemudian wayah milu, dia mempredikasikan al wujudu wujud alaiha kepada mahiyah. Ini gara-gara keakraban akal dengan esensi. Ini sebenarnya patut direnungkan ya, apa maksudnya dan kenapa begitu gitu ya. Kalau Aristoteles mungkin bakal bilang ya common sense. Itu intuisi dasar kita gitu. Oke? Common sense gitu. Nah, justru Aristoteles bakal bilang, justru kalau kamu mau bilang nah, oke, lanjutin dulu. Wahwa fil haqiqati, ini klaimnya ya. Wahwa, dan dia fil haqiqati, dalam kenyataan adalah min aksil haml, dari predikasi terbalik, tergolong predikasi terbalik. Nah, predikasi terbalik itu maksudnya apa? Kalau guru sih mengekspresikannya begini ya. Ini sebenarnya subjeknya adalah ada. Ini tipuan ya. Kalau guruku menjelaskan aksil hamil itu lebih tepat sebenarnya bukan Penelope ada, tapi ada dia tampil sebagai Penelope. Balik lagi karena realitas wujud itu satu. Oke. Realitas wujud itu real, mahiyah enggak. Oke. Kemudian realitas wujud itu satu. Kemudian dia tampil membanyak. Oke. Jadi proposisi yang lebih tepat sesuai dengan kenyataan, kata beliau itu lebih tepat adalah ada atau realitas ada atau realitas wujud itu apa? Apa istilahnya? Kayak gitu. Yang kemudian dari sini kita abstraksi konsep apa? Penelope. Oke, ini namanya aksil haml, predikasi terbalik. Dan di metafisika, kata Allamah Tabatabai di Nihaya, pada dasarnya
kita di situ berpikir masih dalam kerangka esensi, padahal yang real adalah wujud, sehingga predikasinya kemudian predikasi kebalik semua. Manusia ada, ya sebenarnya apa? Sebenarnya nggak tepat. Wujud atau ada yang memanusia. Oke. Nah, kalau kayak gitu kan lebih kelihatan ya kesatuannya, ya kan? Wujud memanusia. Oke. Wujud mengucing misalnya. Berarti wujud mengambil bentuk apa. Iya. Iya. Manifestasi. Menitis kalau kata di biasanya istilah kita untuk Hindu ya. Titisan dewa. Nah, kayak gitu. Wujud manusia, wujud mengucing, wujud dan seterusnya. Oke. Ini lebih tepat begitu. Dalam sistem asolatul wujud dan ya taskik ya, dalam sistem ini lebih tepat ya begitu. Karena nanti bakal kelihatan di sini wujud itu satu, tapi dia kemudian membanyak dan bergradasi. Wujud memalaikat, wujud menuhan dalam satu arti. Berarti yang ngelihat asolatul mahiyah itu lihat verifikasi dulu. Lebih tepat dia ngelihat mahiyah duluan. Dia ngelihat mahiyah duluan, baru kemudian dia bikin predikasi ke mahiyah itu. Kalau mahiyah eksis dulu. Ya. Ketika dihadapkan dengan proposisi yang kayak gini, ya ini yang terlihat eksis mahiyah. Iya, mahiyahnya. Tapi ya sekali lagi, ini adalah common sense. Begini ini modelnya common sense. Sampai kita ketemu proposisi begini, nah ini baru ruwet nih. Oke. Nah, tentu kita perlu alasan yang kuat ya. Mengapa kita mesti hati-hati dengan common sense? Ya, Aristoteles itu kan the philosopher of common sense ya. Tentu kita perlu alasan yang kuat. Kenapa begitu? Baik secara epistemologi maupun ontologi. Mengapa kita mesti berhati-hati gitu, berjarak, atau bahkan dalam satu arti tidak percaya dengan sejauh mana kita mesti meletakkan common sense ya. Ya memang secara pengalaman ya indera ya bekerja sebagaimana adanya, ya enggak? Kita melihat matahari ya begitu, kayak sekeping koin, ya bulan juga begitu, meskipun pada dirinya sendiri dia tidak demikian. Nah, di situ kita punya katakanlah compiling evidence ya, bahwa ya sekali lagi bukannya penglihatan kita keliru, tetapi memang cara dia bekerja begitu gitu. Dia menangkap ukuran matahari itu ya cuma sekeping koin misalnya. Tapi matahari pada dirinya dia tentu tidak berukuran begitu, ya enggak? Nah, di sini kita punya sudah bibit pembedaan antara appearance and reality. Oke, appearance dan reality. Konsep dasar ini banget dalam metafisika ya. Appearance dan reality. Fenomena dan nomena. Phenomenon ini appearance, ini phenomenon. Dari kata Yunani ya. Dia yang tampak pada dirinya, kemudian ini noumenon. Nah, ini kegelisahan metafisika itu di sini semuanya. Oke. Nah, di situ dalam kasus yang tadi ukuran bulan itu di situ kita punya ya sekali lagi compelling evidence ya untuk tidak percaya begitu saja kepada indera, meskipun kita tidak bisa menyalahkannya karena memang ya begitu cara dia bekerja, ya enggak? Nah, cuman dalam masalah ini sekarang adalah apa compelling evidence-nya? Oke. Sedangkan sejauh ini abstraksi kita kan dari awal mulainya dari konsep, ya enggak? Konsep itu ya adalah cara kerja akal itu juga enggak? Sama. Mengapa sekarang di sini kita mesti hati-hati dengan akal gitu? Ya. Oke, itu yang kegelisahan dulu bikin Ghazali
pusing, bikin Ghazali nggak makan, susah makan gitu, bikin dia nggak bisa ngomong 3 bulan gitu. Oke. Jadi setelah hati-hati dengan akal apa selanjutnya? Hah? Nah, di sini tuh nggak pernah eksplisit di sini. Ya. Di sini nggak pernah eksplisit. Kalau Sadra bahasanya udah mengarah-mengarah udah gitu. Tapi dia nggak, Dia mulai, Pak. ya, cuman di sini belum ini sih aku ya. Oh, ada dia bilang ya, dia bilang misalnya wa ma aksara ma zallat aqdamul mutaakhirin min haitsu hamalu hadhil ibarati wa amsalha al mawrusata min asy-syaikh rais wa atrabihi wa atba'ihi ala i'tibariyatil wujud. Betapa banyak kelirunya orang-orang para filsuf mutakhir setelah Ibn Sina maksudnya, karena mereka menafsir kalimat-kalimat dan paragraf Ibn Sina sebagai apa? I'tibariyatil wujud, bahwa wujud itu i'tibari, wujud itu cuma konsep abstrak aja. Kata Sadra begitu, keliru ya. Nah, kemudian wa inni kuntu syadidadz dzabbi, kata dia. Dan dulu aku Adalah bagian ya pembela banget ya ke intibariyatil mahiyah itu katanya. Intibari al wujud ya. Hatta anhadani rabbi. Nah, sampai Tuhan memberiku petunjuk wan kasyafali. Nah, ini bahasanya kasyaf udah ini. Dan tersingkaplah kepadaku dengan persingkapan yang jelas annal amra bi aksi zalika, bahwa kenyataannya ya sebaliknya. Nah, ini bahasanya aja udah kasyaf-kasyaf gini ya. Kalau di sini di Bidayah nggak muncul ininya, kasyaf-kasyafnya. Berarti persoalan asalatul wujud dan asalatul wahyu ini juga problemnya di penafsiran terhadap Ibn Sina. Di antaranya begitu. Kalau dicek di sini banyak Sadra itu mengutip dari terutama karya akhir ya, Mubahasat, Al-Mubahasat dan At-Ta'liqat. Ya. Artinya Sadra membaca konsekuensi logis Pak, ya, dari pembacaan tafsiran dari penafsiran terhadap Ibn Sina secara asalatul wahyu. Iya, ya. Dia teliti banget baca teks-teksnya Ibn Sina ya. Terutama yaitu teks karya akhir itu. Kalau At-Ta'liqat itu masih jarang diteliti ya. Dan kayaknya cukup banyak dikutip di sini. Di jilid pertama Asfar ini, tokoh yang paling banyak dikutip oleh Sadra itu adalah Ibn Sina malah. Ibn Sina, baru kemudian Suhrawardi, baru kemudian Jalaluddin Dawani. Yang paling banyak dikutip itu. Ibn Arabi malah 2 kali. 2 kali aja. Fakhruddin Razi juga banyak. Sama Nasiruddin Tusi. Jadi dia berinteraksi secara dekat ya dengan dengan para penafsir Ibn Sina itu. Oke, tapi poinku adalah bahwa ini masalahnya kan ini agak psikologis ya penjelasannya ya. Wa innamal aqlu limakani unsihi bil mahya. Akal karena kedekatannya, karena keakrabannya dengan mahya, maka kemudian dia mengasumsikan mahya itu adalah subjek, padahal dia sebenarnya predikat. Dalam satu arti ya inti asalatul wujud sebenarnya di situ. Ya, bahwa wujud itu subjek. Dia bukan predikat gitu. Nah, kalau asalatul mahiyah enggak. Asalatul mahiyah bilang enggak, mahiyah itu adalah subjek, wujud itu predikat. Itu pun predikat abstrak, pikiran. Oke. Nah, cuman pertanyaannya karena di sini diakui sendiri bahwa akal itu lebih akrab dengan mahiyah ketimbang wujud, maka konversio ini bahwa oh enggak, wujudlah yang mestinya subjek, ini apakah bisa dengan akal itu sendiri apa enggak gitu. Oke. Biasanya kan menjadi pembalikan begini kalau udah pernah ribut kan, kalau udah pernah pisahan ya kan. Kalau udah pernah lo and gue and, nah gitu, nah itu baru biasanya jadi terbalik gitu.
Oke. Bisa nggak sih Pak kalau kita tuh bikin proposisi kayak ini Pak, Penelope Cahaya. Jadi buat ganti Cahaya itu Penelope. Cahaya yang Penelope. Ya bisa. Ya nanti Suhrawardi bakal bilang gitu. Dia nggak pakai wujud ya, istilah wujud, dia pakai cahaya. Karena kalau di cahaya lebih kelihatan langsung hubungannya dengan kesadaran. Ya, kita lanjutkan dikit lagi ya. Wabidzalika, dan dengan demikian yandafi'u, tertolaklah al-iskalul ma'ruf, keberatan yang terkenal. Keberatan yang terkenal fi hamlil wujudi alal mahiyah, dalam predikasi wujud terhadap mahiyah. Dalam predikasi wujud terhadap mahiyah. Apa tadi Pak? Al-Far'iyah cabang. Ya, cabang. Ayo, gimana sekarang? Kita punya kaidah far'iyah, terus kita punya predikasi ini. Ini kan agak bertentangan ya kan? Karena kalau di kaidah far'iyah itu ada dua syai, ada dua sesuatu, ada dua entitas, ya kan? Nah, sedangkan di Penelope ada, ini cuma ada satu, ada Penelope doang gitu. Berarti yang Penelope ada nih kaidah wujudiyah. Al-ardil ini aja. Ini kaidah far'iyah ini jelas berlaku di dalam al-ardil makuli. Ini contohnya ya. Istilahnya predikasi kategorial atau kategoris. Makuliyah. Al-ardil makuli, sorry. Bukan makoli ya. Makuli. Al-ardil makuli. Predikasi kategorial. Kalau yang ini yang lebih yang substansial itu Pak, yang lebih cantik itu kan Far'iyah itu kan Pak. Ya. Di sini berlaku kaidah far'iyah. Tapi kalau untuk yang Penelope ada, maksudnya dia proposial. Nah, ini di sini nggak disebut ya, tapi bolehlah kita buat sekarang. Ini al-ardil wujudi. Al-ardil, ya bolehlah karena untuk menyebut nama ininya ya, nama untuk menyebut proposisinya al-ardil wujudi. Nah, ini beda lagi. Ini pertanyaannya sekarang adalah apakah kaidah far'iyah ini berlaku kepada al-ardil wujudi apa enggak? Oke. Apakah berlaku apa enggak gitu. Nah, ini al-iskal al-ma'ruf, keberatan yang terkenal mengenai predikasi wujud kepada mahiyah. Apa isi keberatannya? Nah, ini dia. Min anna qaidatal far'iyah, yaitu bahwa kaidah far'iyah, teori far'iyah ya. Yakni aku memaksudkan anna subuta syai'in li syai'in, bahwa afirmasi sesuatu atau predikasi sesuatu kepada sesuatu adalah far'u subutil musbati lahu, adalah cabang dari afirmasi terhadap si subjek. Ini kayak gini, ini bisa jadi topik skripsi atau bahkan tesis ya. Sejarah kaidah far'iyah. Siapa yang merumuskan, apa konteksnya, siapa saja kemudian yang menggunakan, di dalam konteks apa saja, apa implikasinya. Oke, karena terkenal banget ini kaidah far'iyah ini. Ya. Bahwa kaidah far'iyah itu mengharuskan apa? Tujibu subutan. Dia meniscayakan subutan, afirmasi, maksudnya di sini eksistensi ya. Lil musbati lahu, untuk subjek. Qabla subutis sabit, sebelum afirmasinya predikat. Nah, itu kalau nggak diterjemah begitu, ruwet kalian terjemah itu. Qabla subutis sabit, sebelum terafirmasinya yang terafirmasi. Nah, udah. Di Inggrisnya diterjemahin apa, Ramadhani? Yang habis rule of apa? Yang habis kaidah al-far'iyah ya. Ya,
The rule apa? Ya. Good of some quality. Subsisten. Ah. Thing. Udah quality ya. Quality of a thing. Quality itu udah pembatasan terus. A thing is subordinate to that thing substance. To that thing Substance. substance. Iya. Nah, udah agak pembatasan itu. Apa subsisten? The subsistence of quality. Biasanya ya subut itu. Atau kiwam biasanya atau kiam. Nah. Oke, apapun. Tapi tadi ya menerjemahinnya ya. Tujibu subutan meniscayakan subutan afirmasi atau eksistensi lil musbat lahu bagi subjek. Nah, gitu. Qabla subuti sabit sebelum afirmasi predikat. Nah, gitu. Jadi dalam konteks ini contoh Penelope ada fasubutul wujud, maka afirmasi wujud predikat di situ lil mahiyati kepada mahiyah yang berupa Penelope itu yatawaqqafu dia butuh ya ala subutil mahiyah kepada afirmasi mahiyah qablahu sebelumnya. Jadi kalau berdasarkan kaidah far'iyah ini, kaidah subordinasi ya kalau di situ ya, far'un itu sebelum kita afirmasikan atau predikasikan ada kepada Penelope, ya Penelope sudah ada duluan. Oke enggak? Sebelum kita bikin ini, predikat ini, menghubungkannya ke Penelope, dia mestinya sudah ada duluan. Nah, sekarang pertanyaannya, ada yang ini, apa hubungannya dengan ada yang ini? Nah, jadi masalah kan? Oke. Ya kalau dia identik, kemudian predikasi nggak ada artinya. Oke nggak? Kalau tidak identik, nanti ada yang ini. Penelope ada, Pak pakai ada yang ini. Ya, balik lagi ke sini. Ini mengharuskan Penelope sudah punya ada juga yang kedua sebelumnya. Ya enggak? Nah, dan begitu seterusnya. Nah, ini makanya fa'inkan, nah ini problemnya ini. Fa'inkana subutuha, apabila adalah subutuha afirmasinya mahiyah, itu ainu subutihi, identik dengan afirmasinya wujud laha kepada mahiyah, ya maka lazima taqaddumus syai', ala nafsihi, lazima ya maka haruslah, maka terimplikasikan gitu ya, taqaddumus syai', apa ya, prioritas sesuatu ala nafsihi kepada dirinya. Apa maksudnya? Kan gini, kita bilang Penelope ada. Oke. Nah, kalau ada afirmasi ada kepada Penelope ini berdasarkan kaidah far'iyah ya, mengharuskan bahwa Penelope ini sudah ada duluan sebelum ada predikasinya, ya enggak? Nah, sebelum predikasi ini dan ada ini ternyata identik, berarti dia apa? Penelope adanya itu mendahului dirinya dong. Karena dia sudah ada sebelum dia ada. Nah, gimana tuh? Oke. Wa in kana ghairahu, apabila yang lain, apabila pernyataan ini apabila ada di sini dan ada di sini ini berbeda, ya maka apa? Tawaqqafa subutuhu laha, maka butuhlah subutuhu afirmasi wujud yang kedua ini laha kepada mahiyah ala subutin akhar. Maka dia butuh kepada afirmasi lain laha kepada mahiyah wahalum majarron, dan begitulah seterusnya fayatasal salu, maka kemudian menjadi infinite regress. Nah, agar tidak infinite regress ini, ya maka kata beliau balik ke pernyataan sebelumnya, mengatakan Penelope ada, ya sebenarnya mengatakan apa? Ya Penelope aja ada, udah selesai. Di sini bukan ada dua kategori kayak gini. Oke. Gitu. Nggak tahu juga ya Pak.
Enggak. Kayaknya aku baca cepet ya, yang sisanya ya, karena ya ini perdebatan aja, nggak terlalu pengaruh ke sistem ya. Biar pekan depan kita ke ahkamil wujud as-salbiyah ya. Wa qad ittara dan telah terpaksa dan telah memaksa ya hadal iskalu keberatan ini ba'dahum sebagian filsuf ilal qauli kepada pandangan bi annal qa'idata bahwa kaidah far'iyah subordinasi itu mukhassasatun ditaksis kalau di istilah ushul fikih itu maksudnya dibuat pengecualian gitu ya bisubutil wujud lil mahiyah dengan afirmasi wujud kepada mahiyah. Maksudnya Pak, oke, ini memang betul begini. Ya, kaidah far'iyah itu memang betul bahwa afirmasi suatu predikat kepada subjek mengharuskan adanya subjek terlebih dahulu. Tetapi kaidah ini tidak berlaku dalam predikasi semacam ini. Itu maksudnya ditaksis. Oke? Nah, dia tidak berlaku. Nah, di komentar dibilang di syarah dibilang ya ini kan kaidah akal itu nggak mengenal taksis, nggak mengenal spesifikasi, nggak kayak nggak kayak hukum fikih gitu. Kalau hukum fikih bisa ditaksis, oke. Kayak misalnya haji ya, liman istata'a ilaihi sabila bagi yang mampu ya, berarti ini ditaksis dengan orang yang tidak mampu, berarti dia nggak wajib haji gitu misalnya, oke. Tidak bisa dibuat spesifikasi begitu. Tapi nanti saat kita bilang bahwa kaidah far'iyah ini berlaku hanya al-ardil maquli, sedangkan al-ardil wujudi nggak berlaku, itu taksis nggak? Nggak serang. Wa ba'dahum dan memaksa sebagian filsuf ila tabdilil far'iyah bil istilzam. Dia mengganti kata far'un dengan kata istilzam, dia modifikasi. Rumusannya dimodifikasi. Ini katanya pandangannya Muhaqqiq Dawani. Faqala dia katakan al-haqqu yang benar adalah bahwa an-nasubuta syai'in bahwa afirmasi sesuatu li syai'in kepada sesuatu yang lain bukan far'u tapi yastalzimu. Dia itu mengimplikasikan li subutil musbatilahu bagi afirmasinya subjek walahu bihadza sabit meskipun dengan ya predikat yang ini nggak masalah. Oke. Jadi bukan cabang ya. Kalau ini kan cabang berarti apa? Ya ibarat akar dengan cabang ya. Akar dan batang duluan baru ada cabang kan gitu ya kalau di pohon ya metafornya. Nah, kalau di sini ya enggak. Ini bukan cabang, lebih tepat kita bilang implikasi. Menyiratkan, mengimplikasikan. Sebenarnya menurutku ini relatif make sense gitu, masuk akal ya. Maksudnya apa? Menurut yang yastalzim ini predikasi ya predikat apapun ya baik dia berupa kualitas maupun berupa ada di sini saat dia dipredikasikan kepada sesuatu dia menyiratkan bahwa bahwa subjeknya ada. Oke. Entah melalui predikat itu sendiri, kalau di sini jelas bukan ya. Entah melalui predikat itu sendiri atau melalui yang lain. Nanti kan kalau yang ini kan melalui yang lain, ya enggak? Bukan karena dia cantik dia ada kan bukan? Itu. Ya. Jadi wasubutul wujud lil mahiyah afirmasinya wujud lil mahiyah kepada mahiyah itu mustalzimun mengimplikasikan li subutil mahiyah bagi afirmasi mahiyah binafsi hadal wujud dengan wujud ini sendiri. Maksudnya dengan wujud ini sendiri yang dipredikasikan ini ya Penelope ini ada. Bukan dengan wujud yang lain lagi. Oke. Jadi bukan kalau di situ kan tadi dibilang di atas itu di baris kedua dari atas tujibu subutan lil musbat lahu qabla sebelum. Kalau ini nggak harus sebelum juga kok gitu. Ya, ini cuma mengimplikasikan aja.
Gitu. Entah dengan predikat ini sendiri, oke, atau dengan yang lain. Oke. Ini lagi-lagi sebenarnya masalah mendasar hubungan pikiran dengan kenyataan ya, karena predikasi kan di pikiran. Jadi fala iskal, maka tidak ada keberatan apapun. Nah, Sayyid Kamal bilang ini malah mengingkari kaidah ya, dan mengingkari masalah, kata Sayyid Kamal. Ini bukan menyelesaikan masalah, tapi kemudian menghindari masalah. Ya, sebenarnya bukan, ya masalah itu kan tidak selalu harus solved, tapi bisa juga dissolved. Ya enggak? Masalah itu tidak harus selalu diselesaikan, tapi bisa juga diantisipasi agar masalahnya nggak muncul gitu. Ya enggak? Justru itu adalah kecerdasan sendiri, ya enggak? Iyalah. Menurutku ini make sense juga gitu. Apalagi kalau di ranah pikiran, ya enggak? Di ranah pikiran, di ranah mental ya memang begini gitu. Tidak harus sampai ke aksil hamil gitu. Ya meskipun secara ontologi itu make sense dalam ontologi asolatul wujud, ya enggak? Tapi dalam kerangka pikiran yang dimana pikiran itu selalu kalau bikin kalimat selalu mahiyah duluan, selalu esensi duluan, ya udah bilang aja begini, selesai. Masih ada celah di pikiran. Mustalzim kita bilang, nggak bilang far'un. Oke. Oke, wa ba'duhum dan sebagian wa ba'dahum dan telah memaksa sebagian filsuf yang lain ilal qauli kepada pandangan. Ini pandangannya kalau nggak salah Ghiyasuddin Dashtaki atau Sadruddin Dashtaki ya, yang adalah pembela asolatul mahiyah yang gigih gitu ya. Pandangan bahwa bi annal wujuda la tahaqquqa lahu, bahwa wujud itu nggak punya realitas. Bahkan ya wala subuta fi dzihn ya. Dia juga tidak punya status afirmatif di dalam pikiran, wala fi kharij, juga tidak di realitas eksternal. Walil maujud ya, yang maujud itu maknan basit, yang term atau konsep al maujud ya, konsep yang ada itu maknan basit, dia punya makna sederhana, yu'abbaru anhu, yang diekspresikan bil farisiyah dalam bahasa Persia bi hasti ya, tapi aku nggak paham apa bedanya hasti dengan hasti nanti, aku nggak paham ya. Wal istiqaqu suriyun, sedangkan istiqaq itu kata bentukan, kata derivasi, kata al maujud, kata yang ada. Oke. Jadi ada, kalau di istilah bahasa Arab itu ada kata isim jamid, ada mushtaq. Nggak tahu di istilah Inggrisnya, tapi mushtaq ini derivatif, dia diturunkan dari kata yang lain. Kalau jamid ini non derivatif. Kalau di konteks ini ya, term wujud itu jamid karena dia berupa masdar, sedangkan mushtaq derivatif itu adalah apa? Maujud. Wujud ada, maujud yang ada. Oke? Mushtaq. Nah, perhatikan. Kalau kata mushtaq yang ada, saat kita mengatakan yang ada atau yang putih. Misalnya ambilkan spidol, ya kalau gitu jelas ya. Yang mana? Yang hitam misalnya. Di pernyataan yang hitam itu sebenarnya menyiratkan berapa benda? Menyiratkan berapa entitas? Satu apa dua? Ada berapa di situ? Ada berapa entitas atau konsep yang terlibat? Dua. Apa? Konsep apa? Konsep spidol dan warna itu. Nah, ada dua, ya enggak? Nah, tapi kalau al-maujud yang ada, itu ada berapa konsep atau entitas yang terlibat? Satu doang. Atau mestinya, atau malah bisa dua juga ya, sesuatu yang ada. Nah, tapi dia bilang di sini wal istiqaqu suriyun. Kalau aku nggak salah paham ya, aku cek di syarah ini nggak dijelasin sama Sayyid Kamal, nggak dijelasin, di Mahdi Al-Mu'min nggak dijelasin. Derivasi kata al-maujud ya, dari wujud itu suriyun, itu formalitas belaka.
Formalitas maksudnya apa? Dia bukannya mau mengatakan bukan ada dua entitas ya, spidol yang ada. Bukan ada dua begitu, enggak. Karena kenyataannya spidol aja. Mahia saja. Oke enggak? Nah, spidol yang hitam gitu. Ya ini ya spidol aja. Mana aspek adanya kan gitu kira-kira. Ingat ya, pandangan yang ini pandangannya asolatul mahiyah. Yang real tuh mahiyah, wujud enggak? Nah, berarti yang real sekarang apa? Ya mahiyah spidol. Satu doang. Oke. Jadi fala subutalahu. Jadi wujud itu sendiri la subutalahu. Dia tidak punya status afirmatif. Dia nggak punya realitas eksternal. Hatta yatawaqqafa sehingga dia butuh ala subutil mahiyah kepada afirmasi mahiyah. Jadi kalau beliau mau bilang dalam pernyataan Penelope ada, kita balik ke Penelope aja ya. Ini kayaknya contohnya lebih estetik ya, lebih bayangannya lebih lebih menarik untuk diskusi filsafat gitu kayaknya ya. Penelope ada gitu misalnya. Kalau asolatul wujud bilang ini predikasi ini kebalik. Yang benar adalah apa? Ada Penelope. Justru ada yang real. Penelope itu konsep Penelope itu intibari aja. Yang asolatul mahiyah enggak, kebalik. Justru yang ada itu mahiyah aja. Predikatnya ini sebenarnya enggak ada, enggak real. Oke enggak? Jadi kalau asolatul mahiyah predikatnya dihilang. Enggak real. Karena itu kaidah far'iyah enggak berlaku. Karena kaidah far'iyah itu harus ada dua kan? Di sini hanya ada satu. Yang mana? Subjeknya aja dalam kenyataan, ya enggak? Kalau kata sholatul wujud, kaidah far'iyah yang mengharuskan ada dua tidak berlaku. Kenapa? Ya karena subjeknya yang enggak ada di pernyataan ini. Karena justru predikatnya ini yang real, subjeknya enggak. Oke. Kata sholatul mahiyah kebalik mas, gitu. Kebalik mas, gitu. Yang real itu adalah Penelope, ada itu enggak real. Konsep aja. Oke. Kata Odysseus bodo amat gitu ya. Yang penting gua mau pulang ya enggak. Nah, setelah balik lagi ke Penelope dia ingat, oh ya, Calypso real juga ya gitu. Udah tenang-tenang 7 tahun ya. Wa ba'dahum, dan juga memaksa sebagian filsuf ini katanya mutakallimun. Ini agak kompleks ya. Kayaknya ke belakang nanti akan lebih clear lagi ya. Wa ba'dahum, dan telah memaksa sebagian filsuf atau mutakallimun. Tapi di bawah dibilang qaulul hakim as-Sabzawari. Ya. Kalau di syarahnya Syed Kamal kalau salah ini pandangannya filsuf pandangannya mutakallimun ya. Kalau iya, hissoh itu di mana ya? Ilal qauli, kepada pandangan bi annal wujuda, bahwa wujud itu laisa lahu, tidaklah ada baginya illal ma'nal mutlak, kecuali makna mutlak, makna umum, konsep wujud yang umum berlaku semuanya ya. Wa huwa ma'nal wujud, dan dia adalah konsep wujud al-am yang umum. Wal hisosu, dan porsi ya, kalau terjemahan Inggrisnya porsi, hissoh ya. Wahwa, dan hisos itu adalah apa? Al ma'nal am, makna yang umum, mudhafan, disandingkan, ila mahiyatin kepada mahiyah mahiyah per mahiyah, maksudnya gitu. Bihaitsu yakunu, sedemikian rupa sehingga yakunu taqyidu, adalah pembatasan itu dakhilan, internal, sedangkan wal qaidu, sedangkan batasan itu sendiri itu kharijan, eksternal. Ini apa maksudnya? Wa amal fard, adapun individu, wahwa, dan dia adalah majmu'ul muqayyad,
keseluruhan dari muqayyad. Al-muqayyad berarti wujud, ya, yang dibatasi, wat taqyidu dan pembatasan, wal qaidu dan batas itu sendiri. Al-qaid ini mahiyah, ya. Falaisa lahu subutun, dia tidak punya afirmasi, maksudnya nggak punya kenyataan, ya. Ini kompleks ini teori hissos ini. Paham maksudnya, ya? Sebentar. Oke. Ini nggak dijelaskan terus gimana caranya membedakan dua proposisi ini, ya. Ini nggak di apa, nggak dijelaskan gimana dia menyelesaikan masalah ini. Laisa lahu illal ma'nal mutlaq wa huwa ma'nal wujudul am. Oke, apapun. Wa syai'un. Apa-apa mungkin kita balik lagi ke situ, ya, ke hissah itu. Wa syai'un, dan tak satu pun min hadhil ajwibati, dari jawaban-jawaban ini, ala fasadiha, ya, karena jawaban ini invalid gitu, ya. La yuni ta'ilan, dia tidak memberikan faidah apapun, keliru gitu, ya. Ya, di antara alasan dasarnya, ya, karena bukan asolatul wujud gitu aja. Wal haqqu, dan yang benar, fil jawabi, dalam menjawab keberatan tadi. Bagaimana qaidah far'iyah itu nanti sesuai dengan predikasi ini, begitu, ya. Ma taqaddama adalah jawaban yang sebelumnya, min annal qaidata, bahwasanya kaidah far'iyah itu innama tajri, hanyalah dia berlaku fi subuti syai'in li syai'in, hanya berlaku dalam afirmasi sesuatu kepada sesuatu yang lain, la fi subuti syai', bukan dalam afirmasi sesuatu itu sendiri. Oke? Ya, ini taksis enggak? Ya, taksis juga sebenarnya. Yang taksis itu Razi, ya, Imam Razi, yang tadi dibilang bi annal qaidata mukhassasah bi subutil wujud lil mahiyah. Ya, itu Imam Razi itu. Wa bi ibaratin ukhra, dengan kata lain, majral qaidah, tempat berlakunya kaidah far'iyah itu adalah apa? Al-haliyah al-murakkabah, proposisi eksistensial yang kompleks, dunal haliyatil basithah, bukan proposisi eksistensial yang sederhana, kama fima nahnu fihi, sebagaimana yang kita bahas di sini. Yang ini maksudnya al-ardil wujudi, yang ini di istilahku aja, ya. Ini al-haliyah al-basithah namanya. Karena nantinya yang dibicarakan apa? Ya subjek doang. Ya enggak? Adanya subjek itu sendiri gitu. Nah, sedangkan yang al-ardul makuli ini yang disebut al-haliyah al-murakkabah. Karena di sini bicara, ya, di sini kan ada kompleksitas, ya. Kenapa, ya? Karena ada dua entitas ini. Ya. Apakah, nah, misalnya apakah Penelope ada? Ya, ada. Kan gitu nanti jawabnya. Ya, dia cuma bicara Penelope doang aja, satu. Tapi kalau kita bilang apakah Penelope cantik? Iya, dia cantik. Berarti kan ada dua, ada kompleksitas. Makanya disebut al-haliyah al-murakkabah dan al-haliyah al-basithah. Nah, kaidah far'iyah itu berlaku hanya di haliyah murakkabah, bukan di haliyah basithah. Ya, ini taksis juga sebenarnya. Ya.
Insya Allah sudah mual ya, sudah mual ontologis. Demikian, ada pertanyaan lagi? Kalau kayak kasus tadi Pak, ada misalnya cahaya yang ada itu kalau di mental sulit nggak? Cahaya yang mempenelope itu di mental tuh sulit. Ya, kalau cahayanya diartikan cahaya yang fisik agak bisa. Tapi kalau diartikan sebagai yang tampak pada dirinya, ya bisa. That things appear as Penelope gitu. Cuman ya balik lagi kita mungkin agar itu clear bagi kita dan yakin, kita mungkin perlu punya pengalaman langsung tentang sang cahaya gitu. Bagaimana kalau di sini tentang sang wujud gitu. Pak, berarti kalau bagi asolatul wujud, berarti bentuk wujud itu jamit ya Pak? Bukan mustaq. Bagi asolatul wujud, wujud itu jamid maksudnya? Bentuknya jamit. Kata wujud itu nggak berubah-ubah kayak ini, kayak yang tadi dipahami sama asolatul maniyah. Oh, oh iya, kalau di sini ada satu, kalau kata as-sholatul mahiyah, wujud kan tidak ada apa, tidak ada eh, kenyataan ya. Jadi dalam apa pernyataan yang ada misalnya, ya dalam pernyataan yang ada, ini kan pasti ada sesuatu kan gitu ya. Oke, kalau bagi as-sholatul mahiyah yang real itu sesuatunya aja, ininya enggak gitu. Oke. Tentu sama-sama digunakan kata wujud, al-maujud itu sama-sama digunakan jelas ya. Nah, cuman beda dalam kenyataan yang memang sederhana, al-maujud itu memang sederhana begitu. Ya, kata kata kedua belah pihak ini. Cuman mereka nanti beda. Oke, yang sederhana itu yang mana di luar itu? Apakah mahiyanya sesuatunya ataukah adanya? Oke. Nah, kalau kata Sadra, as-sholatul wujud itu apa? Al-wujud huwal maujud. Wujudlah yang ada gitu. Identik. Ya ini. Nah, kalau kata sholatul mahiyah enggak. Yang real itu adalah sesuatunya ini. Yang adanya itu abstraksi gitu. Nggak tahu apakah Dastaki juga menisbatkan pandangannya kepada siapa? Kepada Suhrawardi ya. Itu hanya apa? Belum banyak dikaji sih Dastaki ya. Seberapa jauh nanti sistemnya berbeda ya. Baik, saya kira cukup dulu ya. Pekan depan kita akan bahas ahkamil wujud as-salbiyah, properti negatif dari wujud. Ini semacam ontologi negatif. Nah, demikian ya. Walhamdulillahi rabbil alamin.